Selamat pagi, Sampurasun. Tes. Dengan semua perjalanan orang tua kita, leluhur kita selama mengisi sejarah dirinya negara Indonesia, tapi terkadang kita melupakan bahwa sebelum ada Indonesia, kita ini merupakan satu kesatuan suatu bangsa, sehingga yang merubah dari, kalau kita pinjam istilah dari Pak Karno, jas merah, itu bukan hanya sejarah dari tahun 27 sampai ke 45. Bugis, Ambon, Batak, Sunda, Jawa, Papua, mereka sudah punya tatanan kehidupan. Mereka itu bangsa. Tapi di satu sisi kita melupakan bahwa generasi pejuang terus dilahirkan dan generasi pengkhianat juga terus dilahirkan. Sampai detik ini kita juga tidak tahu sekredibel apa generasi pejuang itu masih ada. Sudah tentu jelas generasi pengkhianat masih kuat. Apa yang tertuang mulai dari BPU PKI dan sebagainya itu hanya sebatas narasi bacaan saja sekarang. Kita sudah mengingkari amanat dan nilai-nilai konstitusi. Pertarungan ideologi dan pertarungan ekonomi dari dulu sampai sekarang ini belum beres. Sila pertama yang begitu universal diganti dengan simpul-simpul yang lebih kecil yang mengatasnamakan agama. Sila kedua juga dimandulkan adil dan beradab. Itu menjadi kita diwariskan ketidakwarasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia juga yang terjadi sekarang itu adalah hanya persatuan secara komunal saja. Ini yang keempat, sejak kapan kita berubah menjadi negara demokrasi? Sila keempat itu bukan gambaran demokrasi. Sila kelima juga sama. Di dalam Pancasila ada dua kalimat yang diulang, itu ada dua, keadilan. Sehingga mudah untuk merontokkan Pancasila itu dan nilai konstitusi, kepiri saja keadilannya, maka semua akan rontok. Indonesia ini barang baru. Nama Indonesia ini barang baru, konstitusinya juga baru. Jadi mungkin ke depan Pak Abdi, harus memang ada kajian secara menyeluruh kalau memang kita berpegang dalam peradaban itu selalu mempunyai nilai sejarah. Dan kuncinya memang harus jujur. Harus jujur. Ada anekdotnya seperti begini. Kalau 90% bangsa ini adalah mayoritas muslim, perpecahan antara NU Muhammadiyah, lalu menjadi pertanyaan setelah negara bangsa ini seperti begini, siapa yang tanggung jawab?
Jika hanya etnis Tionghoa itu hanya 13 juta 0, sekian persen. Tetapi etnis Tionghoa mereka itu berdaulat secara ekonomi. Lalu siapa yang akan salah? Jika pemain kekuasaan itu hanya bermuara pada orang-orang tertentu, tidak terlepas dari Teguh Umar, Kertanegara, Cikeas, dan sebagainya. Lalu kita sebagai bangsa ini bangsa apa? Bangsa ini, negeri ini hanya dimiliki hanya segelintir orang ternyata. Dan itu sudah kita menjadi bangsa yang tidak amanah. Terima kasih, hatur nuhun, wilujeng enjing. Hatur nuhun, sampurasun.